You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Tiga rahasia meraih kebahagiaan adalah sabar, syukur, dan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Nafa. Hai bunda-bunda semua, apa kabar? Semoga sehat selalu, rezeki lancaran, tetap semangat. Alhamdulillah ya bun, hari ini aku masih diberi kesempatan untuk bisa share lagi tentunya share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga desa. Dan di video kali ini aku mau share kegiatan aku pada pagi hari ini, yaitu menanam bibit brokoli. Siapa nih bunda-bunda yang suka oseng-oseng brokoli, boleh nih tanam-tanam. Jadi buat informasi juga, ini adalah tanah dari orang tua aku yang mau ditanami brokoli. Jadi di situ udah ada bapak aku, mbak aku, sama ibu aku mau menanam bibit brokoli gitu ya. Jadi di sini ada bibit cedol itu kayak pakcoy gitu ya. Terus kemudian ada sawi. Dan di sini juga ada sebuah bendungan untuk menampung air, buat apa gitu ya. Jadi bendungan ini fungsinya itu untuk membendung air ya, namanya juga bendungan. Dia nanti bisa buat untuk menyirami si tanaman, karena di sini cuacanya sangat panas. Nah, kalau tidak disirami nanti bibitnya tadi tuh bisa layu. Jadi kalau sudah ditanam ya alangkah baiknya langsung disiram biar enggak layu. Nah, karena tadi udah lama, sekitar setengah jam ya, jadi udah selesai. Aku sama mbak aku mau pulang dulu ya, karena aku di sini mau ada agenda baru, yaitu ke rumah mertua aku yang berada di Tuntang. Seperti itu. Dan mohon doanya semoga bibit brokoli yang aku tanam bisa tumbuh dengan subur dan nanti bisa panen dengan baik gitu ya. Tapi sebelum aku pulang, aku mampir dulu untuk bersihin cabai-cabai atau sisa-sisa cabai yang masih layak untuk dibuat bahan untuk masak ya. Jadi di sini aku petik cabai ada 1 2 3. Aku petikin. Jadi sayang kalau langsung dibuang. Dan tak lupa aku mau ucapin terima kasih buat bunda-bunda yang sudah nonton video aku sampai di detik ini. Kemudian tak lupa juga buat bunda-bunda yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang di channel Bunda Nafa, channelnya ibu rumah tangga dengan sejuta aktivitas atau kegiatan yang tiada habisnya. Jadi ikutin terus ya videonya. Jadi ini aku sama kakak aku lanjut untuk pulang ke rumah. Jadi jalannya itu sangat seperti ini. Namanya juga di desa, jalannya itu masih setapak. Jadi bisanya itu dilewati oleh 1 orang saja. Kalau 2 orang ya ndak bisa gitu ya. Nggak muat untuk jalannya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada kakak aku ya. Jadi belakang ada kakak aku, kemudian ada juga ponakan aku namanya Akila Ayudia Inara. Dan ini sudah sampai di rumah mertua aku. Nah, jadi aku tadi pas di jalan itu tidak sempat buat ngerekord videonya karena sambil gendong Dek Nafa. Jadi ya hasil aku bisa rekod videonya kalau sudah sampai di rumahnya mama mertua. Dan tadi sebelum
apa ya, sampai di sini aku sama Pak Su itu mampir dulu ke itu ya, tukang es campur. Alhasil aku beli 10.000, itu dapat 2 bungkus, dan satu bungkusnya itu untuk kami bertiga, kemudian yang satu bungkus lagi itu buat mama mertua aku. Dan jangan salah, fakta tadi ada pisang sale, itu adalah oleh-oleh dari kakaknya suami aku, yaitu Mas Juli. Jadi kakaknya mas aku itu ya merantau gitu ya, ikut sama istrinya gitu. Jadi pulangnya itu kadang setahun itu kadang 2 kali atau kadang 3 kali seperti itu. Dan biasanya kalau di sini itu seminggu seperti itu. Jadi yang nginep seminggu kayak gitu. Dan ini jangan salah sama Dek Nafa juga yang lagi makan es campur. Kalau punya anak kayak gini, enaknya itu dia itu sering sering bikin kami berdua itu ketawa dengan tingkah-tingkahnya gitu ya, nggak bisa diem. Jadi aktif pol gitu ya, jadi kesana kesini, kemudian toplesnya itu dibawa kesana kemari, dan ini itu mau minta es campur sama ayahnya seperti itu. Nah, jadi kelakuannya Dek Nafa itu random banget ya, dari mulai kadang mainin si kucing, ditarik-tarik buntutnya itu ya, kemudian juga mainin si sapu, kemudian buat tutuk-tutuk kayak gitu, dan kadang malah narik-narik baju temennya. Jadi kadang ya gitu deh kalau punya anak kecil. Nah, di sini di sore harinya dia Dek Nafa itu aku biarin main air, toh nanti juga mau mandi gitu ya. Sehari-hari dia pecah kayak gitu, terus kemudian ya seperti inilah, jatuh segala. Jadi di sini juga main air karena cuaca di sini itu sangat panas banget gitu ya. Jadi beda kalau di Kopeng. Kalau di Kopeng itu cuaca itu tidak lumayan panas, tapi kayak seger gitu ya. Nah, jadi kenapa juga bantuin mbahnya buat panen. Jadi ini mama mertua lagi panen gitu ya. Dan ini jangan salah kelakuan Dek Nafa yang naik-naik ke jendela gitu ya. Udah aku bilang kan tadi tak turunin, tapi dia malah nangis gitu. Alhasil ya aku awasin aja dari jauh. Kemudian lanjut lagi untuk kali ini suami aku juga ikut bantuin untuk panennya si padi. Jadi di sini itu aku terharu banget. Jadi mama mertua dan bapak mertua aku itu emang pekerja keras. Jadi hargailah setiap petani gitu ya, karena mengolah tanah, mengolah bibit padi sampai menjadi nasi yang bisa kita makan itu butuh proses yang sangat luar biasa, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukannya dengan ikhlas gitu ya. Jadi kalau kita bisa, mungkin kita itu hargai makanan, terutama nasi, jangan sampai kita itu buang-buang nasi ya. Jadi karena di luar sana itu banyak juga orang-orang yang tidak mampu membeli beras gitu ya. Jadi buat kalian yang masih mampu membeli beras, jadi ya bersyukur aja karena kalian masih diberi rezeki yang cukup gitu ya. Dan ketika kalian memiliki rezeki yang cukup, jangan lupa untuk berbagi ke tetangga maupun saudara gitu. Nah, di sini karena aku sama keluarga aku ini capek banget ya. Jadi ternyata panas udah panas, tapi ya adem juga melihat pemandangan di sekitar sawah yang menurut aku cukup menyejukkan mata, walaupun udaranya di sini juga cukup panas sekali, tapi ya disyukuri aja. Nah, ini Dek Nafa itu mau ngeriwahin lagi gitu ya. Jadi dia itu nggak bantuin, malah dia itu ya main-main sendiri. Namanya juga bocil ya bun, kalau kita tegur ya kadang didengerin, kadang juga ya nggak didengerin gitu ya.
Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahapan besar. Pertama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam selama 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecambah benih itu terjadi bersamaan. Dan untuk selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara, jadi kayak ditanam ya di sawah tapi biasanya di pojokan atau di pinggir kayak gitu ya. Terus kemudian setelah benih-benih itu menjadi bibit, maka siap untuk dipindahkan ke sawah gitu ya. Biji atau benih yang tapi akan tumbuh berkecambah sehingga muncul ke permukaan. Nah, terus kemudian untuk tahap pertumbuhan padi itu berlangsung sekitar 110 hari hingga 130 hari, berarti berapa itu? Sekitar 5 bulan gitu ya. Nah, setelah itu juga panen padi ya. Kalau panen padi biasanya itu gabah itu ditumbuk menggunakan lasung, tapi karena sekarang itu di era modern itu ada jasa giling padi gitu ya, jadi sehingga antara isi padi sama kulitnya itu misah tuh. Nah, banyak prosesnya dari padi menuju beras gitu ya. Jadi itu prosesnya udah panjang. Kemudian selain itu dalam perawatannya juga harus dikasih kayak pupuk kayak itu, kayak disemprot kayak gitu ya. Disemprot namanya itu kayak intinya diberi pestisida biar si tanaman padi itu tumbuh subur ya. Nah, jadi proses dari padi menjadi beras itu membutuhkan waktu yang lama, dan proses dari beras menjadi nasi juga butuh proses lagi ya, antara lain menyuci beras, kemudian masukkan ke magicom. Itu karena cara yang instan. Kalau cara yang tidak instan ya kita kayak masak sendiri terus kemudian didang kayak gitu. Nah, mungkin cukup segini dulu video dari aku, semoga ada manfaatnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video aku sampai selesai. Aku doakan semoga teman-teman semua beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.